Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Bertahan di tengah krisis, pasar gelap, mobil antik, dan eksodus besar yang mengubah wajah Kuba. Dari kreativitas bertahan hidup hingga gelombang kepergian terbesar dalam sejarah modern Kuba. Ada sebuah pepatah yang sangat terkenal di Kuba. Jika pemerintah tidak bisa menyediakannya, rakyat akan menemukan caranya sendiri. Bagi sebagian orang, kalimat itu mungkin terdengar seperti ungkapan sederhana. Namun bagi jutaan warga Kuba, kalimat tersebut merupakan ringkasan dari kehidupan sehari-hari yang telah mereka jalani selama puluhan tahun. Ketika ekonomi mengalami kemerosotan, ketika barang kebutuhan pokok menghilang dari rak-rak toko, ketika listrik berulang kali padam, dan ketika nilai mata uang terus melemah, rakyat Kuba tidak memiliki banyak pilihan selain beradaptasi. Dari keterpaksaan itulah lahir berbagai bentuk kreativitas yang unik, sebuah kreativitas yang tidak muncul karena kemakmuran, melainkan karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Namun di balik kisah-kisah luar biasa itu, tersimpan pertanyaan besar yang kini menghantui masa depan negara pulau tersebut. Apakah Kuba masih memiliki harapan? Ketika korek api menjadi barang berharga, di sebagian besar negara, korek api plastik merupakan barang murah yang bisa dibeli kapan saja. Jika rusak, orang tinggal membeli yang baru. Tetapi di Kuba, situasinya jauh berbeda. Di berbagai sudut kota, masih dapat ditemukan kios-kios kecil yang khusus melayani perbaikan korek api rusak. Pemandangan ini mungkin terlihat aneh bagi wisatawan asing. Namun bagi warga lokal hal tersebut sangatlah wajar. Alasannya sederhana, barang baru tidak selalu tersedia. Produk pengganti seringkali sulit ditemukan. Daya beli masyarakat sangat terbatas. Akibatnya, masyarakat Kuba mengembangkan budaya penggunaan barang yang sangat efisien. Selama masih bisa diperbaiki, barang tidak akan dibuang. Prinsip itu berlaku untuk hampir segala hal, mulai dari korek api hingga kendaraan berusia puluhan tahun. Havana, museum otomotif hidup terbesar di dunia. Salah satu pemandangan paling ikonik di Kuba dapat ditemukan di jalan-jalan ibu kota, Havana. Saat melintasi kota tersebut, pengunjung seolah melakukan perjalanan waktu kembali ke era 1950-an. Di jalan raya masih terlihat mobil-mobil klasik Amerika seperti Chevrolet, Ford, Buick, Cadillac, Oldsmobile. Mobil-mobil yang di banyak negara hanya ditemukan di museum, ternyata masih digunakan setiap hari di Kuba. Mereka dipakai untuk bekerja, mengantar keluarga, hingga menjadi taksi wisata. Sebagian kendaraan tersebut bahkan telah berusia lebih dari 70 tahun. Yang membuat fenomena ini luar biasa adalah kenyataan bahwa kendaraan-kendaraan tersebut masih beroperasi dengan baik. Rahasia bertahannya mobil berusia puluhan tahun. Ada dua alasan utama mengapa mobil klasik tetap mendominasi jalanan Kuba. Pertama, harga kendaraan baru sangat mahal. Kedua, selama puluhan tahun, impor kendaraan dibatasi sehingga pilihan masyarakat sangat terbatas. Kondisi ini memaksa warga Kuba mengembangkan kemampuan teknis yang luar biasa. Banyak mobil klasik yang kini beroperasi sebenarnya telah mengalami modifikasi berkali-kali. Mesinnya mungkin berasal dari kendaraan lain. Komponen-komponennya bisa berasal dari berbagai merek berbeda. Namun semuanya dirakit sedemikian rupa sehingga tetap dapat digunakan. Karena itulah, Havana sering mendapat julukan museum otomotif hidup terbesar di dunia. Jay Chou dan lagu yang membuat dunia kembali melihat Kuba. Keunikan Havana bahkan menarik perhatian industri hiburan internasional. Pada tahun 2020, penyanyi Taiwan terkenal Jay Chou merilis lagu berjudul Mojito. Video musik lagu tersebut direkam di Havana dan menampilkan suasana khas Kuba, termasuk sebuah mobil Ford atap terbuka produksi tahun 1957 yang melaju di jalanan kota. Bagi wisatawan, mobil-mobil klasik itu adalah objek wisata. Namun bagi rakyat Kuba, kendaraan tersebut adalah simbol ketahanan hidup dan kemampuan bertahan menghadapi keterbatasan. Berjalan ke kiri, pintu masuk menuju pasar gelap Kuba. Di Kuba terdapat istilah yang cukup populer, berjalan ke kiri. Ungkapan ini bukan sekedar petunjuk arah. Dalam percakapan sehari-hari, istilah tersebut berarti memasuki jalur tidak resmi atau pasar gelap. Dan pasar gelap Kuba bukanlah pasar gelap biasa. Di sana hampir segala sesuatu dapat ditemukan. Mulai dari mie instan impor, minyak goreng, obat-obatan, suku cadang kendaraan, peralatan elektronik, produk Amerika dan Eropa.
Banyak barang yang tidak tersedia di toko resmi justru dapat ditemukan di pasar gelap, tentu dengan harga yang jauh lebih mahal. Namun bagi banyak keluarga Kuba, pasar gelap seringkali menjadi satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Ketika internet mahal melahirkan Netflix versi Kuba. Selama bertahun-tahun, akses internet di Kuba dikenal lambat dan mahal. Banyak warga tidak mampu membayar akses internet secara rutin. Namun kebutuhan terhadap hiburan dan informasi tidak pernah hilang. Masyarakat tetap ingin menonton film, mendengarkan musik, mengikuti pertandingan sepak bola, mengetahui perkembangan dunia. Dari kebutuhan itulah lahir salah satu fenomena sosial paling unik di dunia modern, El Paquete Semanal atau paket mingguan, jaringan distribusi digital tanpa internet. Setiap minggu, hard disk eksternal dan flash disk berisi kumpulan konten digital beredar ke seluruh penjuru Kuba. Isinya mencakup film Hollywood terbaru, serial Netflix, musik internasional, video YouTube populer, pertandingan olahraga, iklan properti, informasi bisnis lokal, menu restoran. Dengan biaya sekitar 1 hingga 2 dolar AS, warga dapat menyalin seluruh isi paket tersebut. Dalam hitungan jam, konten yang sama telah tersebar ke berbagai kota di seluruh negeri. Menariknya, sistem ini berkembang menyerupai industri media nasional. Ada pengumpul konten, ada distributor regional, ada agen lokal, ada pelanggan tetap. Semuanya beroperasi tanpa jaringan internet berkecepatan tinggi. Banyak pengamat menyebut El Paquete sebagai salah satu inovasi sosial paling kreatif yang pernah lahir dari keterbatasan teknologi. Profesi yang hanya ada di Kuba, jasa antri. Fenomena unik lainnya adalah munculnya pekerjaan yang mungkin sulit ditemukan di negara lain, yaitu jasa antri. Karena barang kebutuhan pokok yang dijual di toko negara sangat terbatas, warga sering harus datang sejak dini hari untuk mendapatkan tempat dalam antrian. Tidak semua orang memiliki waktu untuk melakukannya. Maka muncullah profesi baru, orang-orang yang bersedia mengantri untuk orang lain dengan imbalan bayaran. Mereka datang sejak pagi buta, menahan panas dan hujan, menunggu berjam-jam, kemudian menyerahkan posisi antriannya ke pelanggan. Yang mengejutkan, penghasilan profesi ini terkadang sangat tinggi. Dalam beberapa kasus, seorang pekerja jasa antri dapat memperoleh lebih dari 100 dolar AS per bulan. Angka tersebut bahkan bisa melampaui 3 kali gaji dokter pemerintah, 4 kali gaji profesor universitas. Fenomena ini menjadi salah satu paradoks ekonomi paling mencolok di Kuba modern. Ketika harapan mulai memudar, selama bertahun-tahun rakyat Kuba terkenal karena ketangguhannya. Mereka berhasil bertahan menghadapi embargo ekonomi. Mereka mampu melewati krisis setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Mereka juga mampu bertahan ketika bantuan energi dan Venezuela mulai berkurang. Namun kini muncul kenyataan baru yang semakin sulit diabaikan. Semakin banyak warga Kuba yang tidak lagi yakin bahwa masa depan mereka berada di tanah kelahirannya sendiri. Eksodus terbesar dalam sejarah Kuba modern. Sejak tahun 2020, Kuba mengalami salah satu gelombang emigrasi terbesar dalam sejarah modernnya. Dengan populasi sekitar 11 juta jiwa, berbagai perkiraan demografi menunjukkan bahwa antara 2 hingga 3 juta warga Kuba telah meninggalkan negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Jika angka itu akurat, maka hampir seperempat populasi negara telah pergi. Ini bukan sekadar migrasi biasa, ini adalah transformasi sosial berskala nasional. Mengapa mereka pergi? Jawabannya beragam. Ada yang pergi karena alasan ekonomi, ada yang mencari pekerjaan, ada yang ingin memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Namun hampir semuanya memiliki alasan yang sama. Mereka merasa kesempatan hidup yang layak semakin sulit ditemukan di Kuba. Ketika listrik terus padam, ketika harga pangan naik, ketika gaji hanya bernilai puluhan dolar per bulan, meninggalkan negara menjadi pilihan yang semakin menarik. Amerika Serikat menjadi tujuan utama. Sekitar 75% imigran Kuba memilih menuju United States, khususnya ke wilayah Florida dan kota Miami yang memiliki komunitas Kuba Amerika terbesar. Di sana mereka dapat menemukan kerabat, teman lama, lingkungan berbahasa Spanyol, peluang ekonomi yang lebih besar. Ironisnya, negara yang selama puluhan tahun dianggap sebagai musuh ideologis justru menjadi tujuan utama jutaan warga Kuba yang mencari masa depan baru. Runtuhnya industri gula yang pernah menghidupi negara.
Jika ada satu sektor yang paling menggambarkan kemunduran ekonomi Kuba, maka sektor itu adalah industri gula. Pada akhir dekade 1980-an, Kuba memiliki lebih dari 150 pabrik gula. Produksi mencapai sekitar 8 juta ton per tahun. Saat itu Kuba termasuk salah satu produsen gula terbesar di dunia. Namun kini kondisinya berubah drastis. Kurang dari 20 pabrik masih beroperasi. Produksi tahunan merosot hingga di bawah 150.000 ton. Penurunan ini termasuk salah satu yang paling tajam dalam sejarah industri pertanian modern. Ironisnya, negara yang dahulu mengekspor gula ke berbagai belahan dunia, kini harus mengimpor gula dari luar negeri. Pariwisata, harapan terakhir yang belum pasti. Saat industri gula merosot, pemerintah Kuba mulai menggantungkan harapan pada sektor pariwisata. Secara teori, Kuba memang memiliki semua yang dibutuhkan, pantai tropis yang indah, kota-kota bersejarah, budaya yang kaya, cerutu terkenal dunia, musik yang mendunia, mobil klasik yang unik. Karena itu pemerintah menguncurkan investasi besar ke sektor ini. Namun muncul pemandangan yang sangat kontras. Di satu sisi berdiri hotel mewah, resort eksklusif, dan apartemen modern. Di sisi lain, banyak warga masih harus mengantri untuk membeli kebutuhan pokok. Kontras inilah yang sering menjadi simbol dilema ekonomi Kuba saat ini. Pandemi dan pukulan baru bagi ekonomi. Harapan besar pada sektor pariwisata juga menghadapi tantangan berat. Pandemi COVID-19 menyebabkan jumlah wisatawan anjlok drastis. Sebelum pandemi, Kuba menerima lebih dari 4 juta wisatawan per tahun. Namun pada tahun 2025, jumlah tersebut hanya sekitar 1,9 juta orang. Penurunan itu menghilangkan miliaran dolar pemasukan yang sangat dibutuhkan negara. Akibatnya, tekanan ekonomi semakin berat. Reformasi besar dan pertanyaan yang belum terjawab. Di tengah tekanan yang terus meningkat, pemerintah kota mengumumkan serangkaian reformasi ekonomi baru pada 16 Maret 2026. Langkah-langkah tersebut mencakup membuka peluang investasi bagi diaspora Kuba, mengizinkan kepemilikan penuh perusahaan swasta, membuka akses rekening mata uang asing, memberikan hak penggunaan tanah kepada warga asing yang menetap di Kuba. Banyak analis menilai kebijakan tersebut sebagai salah satu reformasi ekonomi paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun pertanyaan terbesar tetap belum terjawab. Kuba di persimpangan sejarah. Saat ini Kuba berada di titik yang sangat menentukan. Di satu sisi terdapat sistem lama yang telah menopang negara selama puluhan tahun. Di sisi lain muncul tuntutan perubahan yang semakin kuat. Tekanan ekonomi belum berakhir, krisis energi masih membayangi, hubungan dengan Amerika Serikat tetap penuh ketidakpastian, dan jutaan warga terus mempertimbangkan masa depan mereka di luar negeri. Namun di balik semua perdebatan politik, ekonomi, dan ideologi, ada satu hal yang sebenarnya diinginkan oleh sebagian besar rakyat Kuba. Bukan revolusi baru, bukan pertarungan ideologi, melainkan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Kesempatan untuk hidup dengan layak, bekerja dengan tenang, membesarkan keluarga dengan aman, dan tidur nyenyak tanpa harus khawatir apakah esok hari akan lebih sulit daripada hari ini. Itulah harapan yang hingga kini masih diperjuangkan oleh jutaan rakyat Kuba di tengah salah satu masa paling menentukan dalam sejarah negara mereka. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.